membaca Al-Quran baik di dalam sholat maupun di luar sholat, baik membaca dengan melihat tulisan maupun dengan hafalan. Dalilnya adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak sah sholatnya orang yang tidak membaca surat Al-Fatihah. Membaca surat Al-Fatihah di dalam sholat tentunya dengan hafalan. Jadi membaca Al-Quran baik dengan melihat tulisan maupun dengan hafalan. Bismi rabbika, dengan menyebut nama Rabbmu. Hal ini dimaksudkan bahwa sebelum kita membaca maka hendaklah diniatkan karena Allah. Sebelum kita membaca hendaklah dimulai dengan menyebut nama Allah. Kemudian di sini disebutkan salah satu nama Allah Subhanahu wa taala, yaitu Ar-Rabb, yang mananya luas, yang disembah, yang memelihara dan seterusnya. Hal ini untuk memberikan ketenangan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang pada saat itu beliau sedang berkholwah menyendiri di dalam Gua Hira. Tiba-tiba datanglah malaikat Jibril alaihissalam mendekapnya dan berkata, "Iqra ya Muhammad." Bacalah wahai Muhammad. Lantas beliau menjawab, "Ma ana biqari." Aku tidak bisa membaca, karena kita tahu bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi yang tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Hal itu diulanginya sampai 3 kali dan jawabannya sama. Akhirnya malaikat Jibril mentalkinnya sebanyak 5 ayat dari surat Al-Alaq ini sampai dihafal oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lantas setelah malaikat Jibril alaihissalam pergi, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keluar dari dalam Gua Hira, turun dari atas bukit dan kembali ke rumahnya. Berkata kepada istrinya Khadijah radhiyallahu anha, "Zammiluni, zammiluni, selimuti aku, selimuti aku." Beliau sangat ketakutan dan berkata, "Inni khasyitu ala nafsi." Sesungguhnya aku mengkhawatirkan diriku. Maka istrinya Khadijah radhiyallahu anha memberikan ketenangan kepada beliau. Santri sekalian, perhatikan dalam ayat ini bahwa Nabi Muhammad SAW tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis, tapi beliau bisa hafal Al-Quran. Artinya apa? Hal ini memberikan motivasi kepada kita bahwa barang siapa yang belum bisa membaca Al-Quran, masih belum benar tajwidnya dan makhrajnya, maka tidak perlu berkecil hati. Antum tetap harus semangat belajar untuk memperbaiki bacaan Al-Quran. Karena Nabi kita Muhammad SAW juga berusaha untuk bisa menghafal Al-Quran. Sampai dalam kurun waktu 23 tahun, Al-Quran sempurna seluruhnya diturunkan.